Nakal boleh, tapi jangan kriminal dan jangan goblok. Jadi lamun nakal mabok, terus gambarnya kacau jadi jelek gambarnya. Filosofinya berarti dalam ya. Insya Allah dalam. Diinspirasi oleh pantai. Kemudian orientasinya adalah orientasi. Iya, iya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan aura positif buat khususnya generasi muda Indonesia. Ya, di Bandung. Di Bandung dulu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa Jawa Barat dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sahabat Ansor Jabar Channel, kembali bersama saya. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau panggilannya King. Luar biasa. King Sawarna. Ya. Beliau King Sawarna. Nama lengkap beliau Bapak Dandan Kusnadi. Dandan Kusdani. Dandan Kusdani. Iya. Nah, panggilan akrab sahabat-sahabat di Sawarna ini King. Dan keren lah. Sebelum itu kita harus banyak dulu berdiskusi dan memperkenalkan diri. Saya akan memanggilnya King. Oh, boleh. Oke. Silakan King, memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nama saja ya. Boleh. Nama saya Dandan Kusdani, sarjana hukum. Kebetulan kalau profesi saya sebagai advokat. Advokat ya? Advokat. Saya lahir di Bandung tahun 1968, sekolah SD sampai kuliah sampai sekarang di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Itu saja mungkin. USA, orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Bandung Tulen bos. Ya. King, saya mau nanya ini. Beberapa informasi yang kami terima bahwa King ini membuat sebuah wadah komunitas. Nah, kira-kira apa wadahnya? Saya membuat komunitas namanya Wadah Silaturahmi dan Persaudaraan Sawarna Indonesia. Sawarna Indonesia. Maksud didirikannya Sawarna Indonesia itu untuk turut serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai kapasitas yang kita miliki. Betul. Jadi kita tidak bicara di atas dulu, top down, tapi kita bicara dari bawah. Iya, bottom up ya. Bottom up. Mudah-mudahan ini bisa memberikan aura positif. Betul. Buat khususnya generasi muda Indonesia. Khususnya di Bandung Di dulu Bandung ya. dulu. Oke. Yang mudah-mudahan nanti bisa Jawa Barat, se-Indonesia dengan cara menebarkan aura positif, kebaikan-kebaikan, menjalankan kebaikan-kebaikan yang harus kita jalankan. Kenapa namanya Sawarna? Sawarna itu sebetulnya bahasa Sunda ya. Iya. Satu warna. Satu warna. Satu warna. Karena pada akhirnya kita sebagai manusia akan mengenakan satu warna. Semuanya satu warna. Mau jenderal, mau birokrat, mau aparat, mau masyarakat. Semua kan pada saat meninggal, khususnya kaum muslim kan warnanya satu. Putih. Iya. Jadi dalam sekali filosofinya. Jadi lebih orientasinya akhirat luar biasa. Tapi menarik juga ini King ini kan. Jadi informasi yang kami terima latar belakang komunitas Sawarna juga sangat variatif. Variatif. Nah, kira-kira apa jadi? Sawarna sendiri ini merupakan wadah yang terakhir saya buat, wadah ketiga. Sebelumnya saya membuat wadah yang namanya Mercedes Owner Group, klub otomotif. Betul. Klub mobil ya? Klub mobil. Saya mendirikan itu ingin teman-teman saya yang setelah perjalanan waktu menjadi ketua sebuah organisasi atau bekerja di instansi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi ASN atau PNS kalau zaman dulu, bisa tetap berkumpul tanpa dibatasi oleh bajunya masing-masing. Betul. Jadi lebih ke arah silaturahmi. Betul. Yang pertama Mercy. Yang kedua? Kemudian saya membuat Mercy itu perlu saya jelaskan, waktu itu saya membuat Mercy dengan almarhum Kiki Medwo, Ketua Umum Sundawani. Oh iya. Itu hanya berjalan 1 tahun. 1 tahun karena ya biasalah
membuat suatu organisasi begitu membesar, kemudian muncul vendor atau sponsor yang bicara profit, mulai goyang, iya. karena maksud saya mendirikan organisasi itu bukan untuk profit tapi untuk silaturahmi dan persaudaraan. Akhirnya saya bekukan waktu itu mobil. Saya bekukan karena sudah mulai kelihatan lah sifat-sifat orang seperti itu. Saya tidak mau rusak hanya karena hal seperti itu. Akhirnya saya bekukan, kemudian 6 bulan saya tidak membuat organisasi. Saya berpikir kok bisa seperti ini gitu, karena sebelumnya kan saya bergaul dengan tokoh-tokoh organisasi yang ada di Bandung. Betul. Dan Jawa Barat. Saya dekat dengan mereka, dengan ketua-ketuanya. Tapi saya tidak diwarnai oleh organisasinya karena saya lebih cenderung menjadi teman untuk ngopi. diskusi dengan ketua-ketua. Nah, setelah itu saya bekukan, saya bertemu dengan teman-teman waktu itu, teman-teman pelatih boxer, mantan pelatih, karena saya dulu latihan boxer. Latihan juga. Saya tahun 94 saya buka satuan latihan di STHB, kemudian di Ciwidey. Karena saya waktu itu bekerja di Direktorat Sosial Politik sebagai tenaga honorer, saya izin untuk tidak aktif. Kemudian saya tahun 2016 ketemu lagi dengan teman-teman yang dulu latihan. Nah, karena waktu itu saya tidak ada kegiatan, MOG saya bekukan. Saya ajak teman-teman waktu itu ngajak buka bersama, ngundang saya. Terus saya tanya, ini arahnya mau dibawa kemana nih, kata saya. Wah, ini mau kumpul-kumpul aja, jangan kumpul-kumpul aja, sayang, kata saya. Kan harus ada kegiatan rutin yang bisa mempererat tali silaturahmi. Positif, ya, misalnya ada kegiatan, ada misalnya saudara kita yang perlu bantuan, kan kalau dengan ada pertemuan rutin jadi kita tahu kan kesulitan teman-teman atau saudara-saudara kita. Akhirnya waktu itu kita sepakati untuk membuat sebuah klub motor, turun di mobil motor. Ya karena ngeliat situasi juga teman-teman kan. Akhirnya udah dari klub motor nggak terlalu sepeda. Ketawan lah. Nah, dari klub motor waktu itu yang kebanyakan memang teman-teman waktu berlatih boxer dan pelatih-pelatih yang tanda kutip berhenti dari perguruan karena sesuatu, karena ada masalah atau apa, jadi keluarnya juga tidak kurang enak. Ya akhirnya saya himpun, saya bikin, udahlah karena waktu itu lagi booming motor dan mudah untuk dimiliki. Dengan uang paribasana 1,5 juta, 5 juta dapat efek, ya udah kita bikin klub motor. Untuk apa? Sebagai sarana untuk agar lebih mudah untuk berkumpul. Karena kadang-kadang kalau kita mengumpulkan orang terus tanpa ada hal-hal yang seperti ini, terkese. Bahasa Sunda bilang harus diikat oleh ya, ada touring, ada apa. Ayo katanya, itu dibuatlah klub motor, teman-teman sesama mantan pelatih dan anggota boxer yang sudah tidak aktif. Dibuat klub motor dan ibu-ibunya saya sarankan atau saya minta untuk membuat arisan biar ada pertemuan rutin. Ibu-ibunya bapak-bapak. Bapak-bapaknya terkontrol. Lebih bebas apa lebih terikat? Karena kita arahnya kan sudah dengan usia seperti ini. Betul. Harus mengikatkan diri. Karena mungkin kebebasan sudah habis pada waktu kita muda. Setelah itu akhirnya dibentuklah dengan nama, sebelumnya saya kasih nama Mad Max. Kayak judul film ya? Ya, terinspirasi dari judul film. Mad Max aja lah, ayo. Dibikinlah itu, kemudian saya, karena kita satu perguruan, saya bikin tagline-nya Dulur Saguru. Dulur Saguru, karena satu perguruan dari boxer. Iya. Nah, pada saat kita awal mendirikan itu, kebetulan boxer waktu itu ulang tahun yang ke-45 kalau nggak salah, di Gedung Sate. Nah, rekan-rekan saya ingin bertemu dengan sang guru, tapi mungkin karena beban masa lalu karena ada kesalahan, dinamika lah ya. Udahlah kita datang, makanya sih itu udah sekian puluh tahun udah di Hambura. Akhirnya pada waktu itu kita datang ke Gedung Sate pada saat Milan Boxer yang ke-45 kalau nggak salah 2016, saya masih ingat waktu itu bulan Juli kalau nggak salah ya. Ketemulah dengan sang guru,
ternyata respon dari sang guru bagus. Sang guru itu boxer. Oh iya iya. Guru sangat legendaris. Ya, boxer. Ketemulah, saya sampaikan bahwa Pak, kami dari ya teman-teman dulu yang pernah berlatih boxer, pelatih anggota, sekarang mengadakan kumpulan yang positif. Kami juga membuat klub motor. Apa namanya? Kata beliau. Kata saya, Mad Max Pak. Terus beliau sempat diam sebentar, terus ulah Mad Max atau masih ingat saya perkataan beliau, ganti jadi Box Max. Box Max. Box Max. Jadi boxer bermotor, boxer motor Max, NMAX. Oh siap Pak, karena teman-teman senang akhirnya bubar dari sana, mengadakan lagi pertemuan. Baru seminggu saya ditelepon lagi sama sang guru, diminta menghadap ke perguruan di Buah Batu. Buah Batu 13. Saya datang ke sana dan ganti lagi katanya ulah box Max, jadi box store we. Kenapa Pak boxer bermotor? Iya. Jadi anggota boxer yang memiliki motor bisa ikut dengan kita. Yeah. Oh, terus kan ayah berbau-bau gladiator lah. Juga. Oh, siap. Karena fighter. Mangga Pak. Terus saya tanya ke beliau, Pak, kalau ini kan mantan yang pernah berlatih, kalau yang aktif boleh nggak ikut box store? Ya, tenang, boleh. Ya udah kalau gitu. Saya tanya dulu kan komitmen, karena saya takut terjadi miss nantinya. Betul. Bahaya kan, miss dengan sang legend bahaya. Oh, bahaya itu. Bisa bubuk. Saya tanyakan hal-hal kemungkinan yang akan muncul. Kemudian Pak, bagaimana dengan mantan anggota boxer yang latihan dulu karena sudah tidak aktif latihan bela diri, apakah boleh masuk di box store dengan naon? Nah, oh iya. Akhirnya saya sampaikan ke teman-teman menyambutnya dengan sukacita karena diakui lagi oleh sang guru gitu keberadaannya. Tapi saya masih ingat waktu itu saya pernah terakhir saya ketemu dengan beliau menyampaikan, Pak, kalau box store ini nantinya memberatkan saya, nanti saya kembali lagi ke Bapak. Box store ini, karena box store itu kan pembelian dari sang guru. Betul. Sakral berarti kan. Nah, setahun berjalan, kejadiannya mirip dengan waktu di MOG. Ada lagi. Mulai gesekan. Kalau ini lebih besar gesekannya, anginnya karena saya berkolaborasinya dengan sang guru utama boxer yang legend. Iya. Banyak dari samping-samping yang menyampaikan cerita-cerita negatif tentang saya. Tapi karena saya tidak merasanya, jalan. Betul. Sampai pada waktu itu di ulang tahun boxer yang ke-46 di Pangandaran, saya mau dipunishment dengan kesalahan yang tidak saya ketahui. Tapi kebetulan waktu itu ada orang yang sama-sama di boxer dan kepercayaan beliau menjelaskan tentang saya, akhirnya tidak jadi punishment. Tapi setelah itu kan situasi jadi tidak kondusif. Betul. Daripada ke depan jadi masalah dengan sang guru, dengan perguruan, sementara kita tidak merasa bersalah, akhirnya saya kembalikan. Untung saya kan waktu itu dari awal sudah menyampaikan, Pak, kalau ini memberatkan buat saya kembalikan lagi Bapak. Saya kembalikan lagi, lalu bermetamorfosalah jadi Sawarna Indonesia. Dan tujuan kita kan seperti saya sampaikan di awal bahwa pada akhirnya kita siapapun orangnya akan mengenakan sesuatu yang warnanya sama. Warna. Filosofinya berarti dalam ya. Insya Allah dalam. Diinspirasi oleh pantai. Kemudian orientasinya adalah orientasi. Iya. Aktivitas Sawarna kira-kira apa saja? Sawarna awalnya ya seperti touring. Lama-kelamaan kan touring cuma menghabiskan waktu tapi tidak ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan kita membeli nama Sawarna kan. Akhirnya sebenarnya. Ya, ayo touring mobil mengandung dia monggo. Ini kopdar, balik dodar. Akhirnya kalau touring kita selalu mengadakan kegiatan sosial di tempat yang kita kunjungi. Dan untuk touring biasanya Sawarna itu ada saudara atau apa yang akan kita kunjungi di sana. Kemudian setelah itu touring religi lah.
pengajian rutin. Iya. Pengajian rutin, alhamdulillah sekarang sudah berjalan 3 tahun berjalan. 3 tahun berjalan pengajian rutin ya? Sudah edisi 158 kalau. Ke 158 kali pengajian. Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. King, saya ini senang ya, artistik sekali. Kira-kira King, kapan dimulai? Mulai bertato ya. Saya ditato itu dari SMA. SMA. Tapi dulu kan masih kecil. Tato itu dulu, artis tato itu belum banyak seniman tato. Malahan tato seperti dulu tato konvensional. Betul. Jadi dijeplak dulu gambarnya pakai kertas lilin atau apa? Iya. Yang suka pakai bungkus wajib itu. Betul. Diplak, tempelin, baru ditato. Jadi lamun nato nama mabok, terus gambarnya kacau jadi jelek gambarnya. Karena dia nggak bisa digambar. Iya. Itu sekitar tahun 80-an. SMA sudah begitu. SMA. Keren. Ya sesuai karena saya main dengan senior, saya main dengan teman-teman usianya yang di atas 5 tahun saya, tidak seusia. Tapi saya bermain dengan mereka itu ya mempelajari hal-hal baiknya. Betul. Hal-hal yang tidak baiknya kalau bisa diperbaiki kita perbaiki. Kalau enggak kita tidak ikuti. King, ini saya menarik bahwa keberadaan Sawarna itu ikut menjaga kedaulatan Indonesia. Kira-kira caranya seperti apa, King? Ya caranya kita kadang-kadang kalau ada pembeli, kadang-kadang masyarakat atau anak-anak sekarang, anak muda sekarang atau organisasi sekarang dengan kemajuan teknologi lebih mudah untuk membaca berita-berita yang belum tentu kebenarannya tanpa cari pembandingnya atau apa langsung main komentar. Nah saya ikut meluruskan di sana. Memberikan pembandingnya atau ngasih gambaran seperti apa. Dan alhamdulillah kalau yang ngerti Nur tadi misalnya bergerak itu dikasih pertanyaan jadi ngerti. Karena yang bersangkutan belum tahu informasi. Belum tahu, kadang-kadang mungkin karena keterbatasannya, jadi tidak bisa mengejar teknologi. Artinya Sawarna disitulah peran dan fungsinya. Ya, kalau teman saya pernah bilang Sawarna bisa jadi stabilisator. Ya, tapi kita tidak merasa seperti itu, tapi kita bertanggung jawab terhadap keutuhan negara kesatuan kita. King, jika ada orang lain di luar komunitas pengen bergabung dengan Sawarna, ada tahapan iya kira-kira? Ada. Tapi seperti karena Sawarna kata saya juga bukan organisasi, tentu persyaratan juga tidak formal. Iya. Dalam artian sering lah main di sini. Dia kalau cocok ya bergabung di sini. Tapi tidak serta-merta menjadi keluarga kita. Ada tahapannya melalui proses misalnya kandidat calon. Dia harus aktif ikut kegiatan pengajian atau kegiatan-kegiatan positif. Sawarna harus diawali ikut pengajian dulu. Ikut pengajian. Biasa. Minimal sering berkunjung ke sana jadi kenal. Karena kan kita tidak mengeluarkan kartu anggota. Keanggotaan kita ada di hati. Sawarna kan punya moto sajiwa sarasa satu tujuan. Sajiwa sarasa satu tujuan. Harus satu jiwa dulu. Jiwanya disamakan dulu dong. Iramanya harus sama dulu. Kemudian rasa. Kalau udah satu jiwa kan rasa harus sama. Satu sakit ya itu sakit. Senang harus dulu senang. Nah itu disosialisasikan. Dan satu tujuan kita sebenarnya sederhana. Tujuannya ya husnul khotimah. Luar biasa. Jadi tujuan semua khususnya muslim kan tujuannya ingin pada saat meninggal husnul khotimah. Betul. Tapi husnul khotimah kan tidak bisa serta merta karena doa orang lain. Betul, King. Tapi harus kita jalankan. Iya. Ya, mau didoakan semoga husnul khotimah. Banyak orang itu benar. Betul kan ya? Iya, betul. Husnul khotimah udah perlu diusahakan. Iya. Harus dikerjakan oleh kita. Betul. Bukan didoakan ke batul. Betul. Doa mungkin bagus, tapi kalau kita sendiri tidak melakukan perubahan kan percuma sia-sia doa itu. Terakhir, motivasi buat remaja-remaja di Kota Bandung gitu. Mungkin pengulangan yang tadi ya, nakal boleh, tapi jangan kriminal dan jangan goblok. Cukup, King? Cukup. Oke, baik sahabat sekalian, demikian kajian Ramadan milenial kita bersama King Sawarna.
semoga menjadi motivasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.